dan mudah-mudahan kita semua diberikan ya Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kali ini saya mengajak teman-teman sekalian untuk menyaksikan terkait dengan bencana yang terjadi secara bertubi-tubi di salah satu kota yang dianggap kota suci. Ya, kita tidak tahu apakah ini merupakan bencana yang biasa ataukah bencana ini merupakan hukuman dari Tuhan. Oleh karenanya mari kita menyaksikan videonya serta komentar seorang murtadin berikut ini. Oke, teman-teman sekalian, salam. Terima kasih sudah menonton channel ini. Dan teman-teman, kali ini kita mendengarkan dan menonton juga soal bencana alam ya. Tapi ini bencana alam atau memang ini hukuman Tuhan ya. Kita tidak tahu seperti apa ya. Teman-teman, ini di kota suci ya, yang diimani oleh saudara-saudara kita muslim. Dan teman-teman sekalian, mari kita langsung saja dengarkan apa yang menjadi komentar seorang murtadin ya, Pak Jamal ya, yang di channel JDP channel. Nah teman-teman sekalian, mari kita langsung saja cek video yang ada berikut ini. Allahu Akbar. Inilah yang terjadi jika kota Mekah diguyur hujan, angin, badai, dan petir. Allahu Akbar, orang-orang sampai berterbangan gitu ya. Dan ini terjadi pada hari Selasa tanggal 22 tahun 2023. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan ya keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. mendoakan yang buruk-buruk.
Bali pasti Allah hancurkan dan Allah tenggelamkan, karena perbuatan dosa di sana sudah sangat-sangat keterlaluan. Jika pemerintah di sana tidak segera menghentikan dan menutup maksiat-maksiat itu dan tidak taubat secara massal, maka tidak ada tempat untuk mereka melanjutkan kehidupan di Bali. Maaf Pak Ustadz, kami orang Bali mau bertanya, kenapa Aceh yang ditenggelamkan oleh tsunami besar? Bukankah Aceh itu adalah kota Serambi Mekah? Jika Tuhan menenggelamkan sebuah pulau karena banyak dosa di pulau tersebut, artinya menurut Pak Ustadz, dosa yang ada di Aceh itu sudah sangat keterlaluan, sampai-sampai Allah menenggelamkannya dengan tsunami besar. Kalau juga pun berpatokan dengan banyaknya dosa di suatu daerah, maka tentunya di Arab Saudi, teman-teman sekalian, di kota Mekah itu ya artinya banyak dosa ya, karena akhir-akhir ini seperti yang kita lihat tadi itu ya banyak musibah sekali ya. Ada angin kencang ya, puting beliung, kemudian bukan hanya itu, ada juga jangkrik, kemudian belalang gitu ya. Jadi terjadi di kota Mekah. Apakah memang ini juga membuktikan bahwa kota Mekah penuh dengan dosa ya, banyaknya dosa di sana seperti kata Ustadz ya. Mari kita lihat teman-teman sekalian video kota Mekah ya. Hari ini tanggal 18 Mei 2023, Masjidil Haram. Ini sekarang waktu sholat subuh ya. Penuh dengan belalang. Area pelataran Masjidil Haram penuh. Hampir-hampir di depan saya ini ya, semua lantai penuh dengan belalang, sehingga para jemaah banyak yang menginjak. Ya, kejadian yang serupa juga terjadi sahabat, tetapi kali ini beda, yaitu jangkrik. Nah, kita lihat nih videonya, jangkrik sahabat. Allah para jemaah Himeng Wang Kenta Kepi. Oh, tanda apa ini? Tanda apa di Mekah? Nah, sahabat yang terkasih, setelah menonton beberapa video tadi, bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu Saudara dan sahabat yang terkasih? Apakah ini petanda alam atau teguran dari Yang Maha Kuasa? Saya serahkan semua tanggapan bagi saudara di komentar ya. Menurut saudara ini apa? Nah, terserah Bapak Ibu Saudara bagaimana melihat video itu. Tetapi ada banyak pertanyaan di benak saya, di pikiran saya melihat kejadian-kejadian seperti itu, dan terjadi dan terjadi dan terjadi. Nah, seharusnya ya berpikirlah kan gitu ya. Kalau saya ya berpikirlah, ada apa itu kan gitu ya. Umat muslim kan percaya itu rumah Allah. Nah, mereka percaya bahwa itu adalah rumah Allah gitu ya. Ya, umat muslim juga harus percaya bahwa rumah Allah pasti dijagain oleh Allah dan malaikat-malaikatnya kan gitu. Masih bisa terkena angin puting beliung, ada petir-petirnya begitu ya. Ya mungkin mereka percaya di situ. Ya kita hormati sahabat. Mereka masih percaya bahwa rumah Tuhan mereka masih bisa ada belalang, ada serangga-serangga, ada angin puting beliung beserta dengan petir-petir gitu ya. Ya terserah saudara muslim, kita hormati kalau mereka percaya bahwa rumah Allah atau rumah Tuhan mereka itu masih bisa mengalami hal seperti itu. Tapi orang Kristen tidak sahabat. Orang Kristen, rumah Tuhan kita itu, rumah Bapa kita itu di sorga. Makanya kita sebut sorga itu adalah rumah Bapa ya. Rumah Bapa sahabat, rumah Bapa kita bersama. Keren ya orang Kristen ya, rumah Bapa kita ya, megah ya, emas semua lantainya saudaraku, rumah Bapa kita. Tidak ada di rumah Bapa kita itu angin puting beliung, tsunami, jangkrik, serangga-serangga, ular kobra gitu. Tidak ada di rumah Bapak kita sahabat. Kita aman di rumah Bapak kita. Aman saudaraku kalau sudah di rumah Bapak kita. Di dunia ini aja kita sengsara. Ya. Tapi kalau kita nanti sudah kembali ke rumah Bapak, wah aman. Saudara nggak perlu takut ada petir di sana, angin puting beliung yang lain tidak ada sahabat. Keindahan dan pesonanya. Jadi Bapak kita itu Bapak yang hebat sahabat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, dari beberapa video yang baru saja kita saksikan bersama, bagaimana pendapat dan ide gagasan teman-teman terkait dengan video yang kita saksikan bersama? Apakah peristiwa yang terjadi di video yang kita saksikan tadi itu merupakan bencana biasa ataukah hukuman dari Allah yang Maha Kuasa? Silakan komen di kolom komentar ya, dan berharap komentar-komentar yang saudara
berikan merupakan komentar yang membangun. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan kejadian di dalam video tersebut yang baru kita saksikan bersama, kejadiannya terjadi di kota Mekah, di mana kota ini merupakan kota yang paling sakral di kalangan saudara-saudara kita umat Islam. Nah, kejadian itu ada beberapa hal yang terjadi di dalam video tersebut. Ada angin puting beliung dan juga ada belalang, ya. Ya, secara pribadi tentunya saya juga bertanya-tanya, apakah ini bencana biasa ataukah hukuman dari Tuhan? Ya, saya meyakini segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tentunya dalam kontrol dan pemeliharaan Allah pencipta langit dan bumi. Kiranya melalui bencana ini yang telah terjadi, mereka yang belum mengenal Yesus Kristus, mereka mengenal Allah yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara, di akhir video ini saya menyampaikan berita tentang sukacita, good news, tentang keselamatan dan kehidupan yang kekal, ya. Keselamatan dan kehidupan yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada di tempat lain dan tidak ada pada siapapun. Sebab Yesus Kristus yang turun dari surga menjadi sama seperti manusia. Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui pribadi Yesus Kristus. Dan manusia yang berdosa ini mengenal Allah yang benar melalui di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tidak ada orang yang berani berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Tidak ada seorang pun, tetapi hanya Yesus, hanya Tuhan sendiri yang bisa menyatakan ini. Turunkan literatur apapun, tidak ada orang yang mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itu sebabnya iman saya semakin kuat dan semakin meyakini bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan satu-satunya yang dapat menyelamatkan saudara dan saya. Oleh sebab itu, kepada saudara-saudara saya yang belum mengenal Yesus Kristus, percaya Yesus Kristus, terima Yesus Kristus dalam hidupmu, jangan tunda-tunda. Inilah waktunya, kesempatan Anda untuk menyatakan iman Anda kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, terimalah Dia dan Anda dan saya pasti akan diselamatkan. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.